trace atau kemudian saya coba lacak kayak gitu ya. Ada yang sampai janin itu sampai disangrai. Janin disangrai. Disangrai. Jadi kayak digoreng tapi tanpa minyak gitu loh. Janin siapa itu? Gimana sih? Janin dipersiapkan. Mayat janin itu dipersiapkan. Mana perputaran uang cash itu kencang. Di situ banyak tuyul. Bahkan sebenarnya ada yang sebenarnya etok-etok jualan, tapi sebenarnya ngelepas tuyul. Oh, kayak gitu. Dan itu pernah kamu lihat? Pernah, kayak gitu. Bajir. Jadi memang sebenarnya aku kalau ngelihat tuyul di perumahan tuh malah jarang. Mungkin itu lagi ini kali lagi staycation. Halo teman-teman. Wah, ini adalah saya mulai sering ya ketemu dia ini ya. Dan tampaknya dia juga semakin ketularan saya. Tidak apa-apa, kami semakin senang, semakin rutin ya kita bikin ini. Karena memang apa ya, ini mulai ada progresnya ya. Yang penting itu ya. Banyak yang nonton juga pada suka. Jadi ya kami memanfaatkan situasi. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kami menuju kekayaannya. Tanpa harus repot-repot memelihara pesugihan gitu. Saya cukup memelihara dukun bimbel aja. Nggak ngacar. Teman-teman, kalau udah ada saya Reno Fernandi dan juga ada Mas Yus. Tentu saja kita ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, seperti yang sudah ada di judul, tidak perlu sok-sokan kita sok-sokan misterius-misterius. Maksudnya kayak kita akan membahas sesuatu yang baru kita bahas ini pada di judul. Prolognya nggak usah kepanjangan. Iya, Prolognya nggak usah kepanjangan. Padahal ada di judul. Seperti biasa ini masih dalam rangkaian trilogi. Wajir. Trilogi pembahasan tentang setan-setan yang paling banyak di Indonesia lah. Pertama sudah kita bahas pocong. Kedua kuntilanak. Ini adalah yang ketiga. Yang pasti semua ada di mana-mana dan menemani masa kecil kita semua. Ceritanya ya. Ya, terutama anak-anak seumuran Mas Yus. Pasti kita semua masa kecil kita sangat sangat dekat dengan sosok tuyul. Karena kita dulu nonton Tuyul dan Mbak Yul lah. Tapi sekarang ada film bioskop juga judulnya Tuyul juga itu. Lagi ya kemarin 2000 kayaknya produksi 2001 2020. Apa Tuyul apa? Itu ya ada sih film bioskop judulnya kayak Tuyul. gitu. Judulnya Tuyul. Sampai part 1 part 2 kalau nggak salah itu. Jadi Emang sama ada? kayak karena biasalah kalau misalnya yang namanya makhluk astral sampai populer itu biasanya dibuatin film. Oh iya. Pocong itu dibuatin film. Iya. Kuntilanak dibuatin film. Semua Indonesia tuh rumusnya sama kok. Kalau emang lagi nge-hype pasti dibikinin film. Iya gitu. Pasti. Dan kemarin yang dibikinin film itu Tuyul. Kemungkinan menurut prediksi atau ramalan dari Mas Yus tahun 2023 yang terkenal apa setannya? Yang terkenal itu setan kredit. Wah, itu yang suka ngajuin kredit tapi tidak bayar ya. Kredit tanpa ampunan Pak. Kalau Anda telat nggak dikasih ampun. Nah itu, saya lagi mencari kalau ada teman-teman yang mungkin lagi nonton punya kenalan kredit tanpa angsuran, itu saya mau. Saya mau ya. Itu saya juga mau. Oke teman-teman, kita lagi membahas Tuyul. Sosoknya Tuyul ini kan selalu digambarkan adalah sosok anak-anak, botak, bertelanjang dada. Kerjaannya disuruh maling. Nyolong uang, ngambil uang. Ya, maling uang. Karena kalau disuruh maling Bitcoin agak susah ya. Agak susah. Nanti ada hubungannya gitu. Nah, pertanyaannya dari situ dulu. Mengapa dia ini sosoknya penggambarannya seperti itu? Apakah emang selalu kecil, selalu gundul, dan selalu nggak pakai baju? Tapi sebelum mungkin pembahasan Tuyul ini saya perjelas, saya sarankan untuk teman-teman itu tonton dulu, menyaksikan dulu konten kita tentang spirit doll. Oh ya. Itu paling enggak nanti akan dapat gambarannya mengenai budaya yang
diterapkan di masyarakat ya, terutama masyarakat timur lah gitu, yang namanya yang memelihara astral atau hantu anak kecil. Ya. Mulai dari Jepang itu ada namanya Sashiki Warisi, terus ada Thailand itu namanya ada Gumantong atau Luktep kayak gitu. Kemudian ya pokoknya di berbagai macam negara itu sebenarnya ada. Nah, di Indonesia ada Ucil ya namanya. Ucil itu yang ada di sinetron Tuyul dan Bayu. Ucil dan gitu. Ucil Marucil. Ya, itu sinetron setiap jam 6 sore dulu ya. Ucil Marucil, Ucul Marucul. Kalau Uting marketing, marketing. Wah, itu pikirannya udah mulai kemana-mana ini. Waduh, Anda sudah mulai merusak ini. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Otong? Otong meronta. Kok malah dilanjutin? Emang biasa dia meronta-ronta. Oh iya, meronta-ronta. Iya, minta dibebaskan ya. Tolong sesak. Maksudnya tuh lontong kan dibungkus dengan daun pisang kan dia sesek ya. Iya. Harus dibuka minta. Kalau sesek itu berarti namanya delon, Pak. Kok bisa? Gede lontongnya. Iya bisa. Ini malah bahasa apa ini ya? Atau bisa juga pendekar, Pak. Oh, kok pendekar? Pendek dan kekar. Ini udah 1 jam bahas kayak gini aja. Iya, nggak apa-apa, lumayan buat nama-namain biar paling nggak udah sampai ke bisa dimonetize ya pasangan iklannya. Iya. Oke, kembali lagi. Kenapa? Maksudnya kenapa harus buat yang belum nonton silakan nonton dulu konten kita yang Spirit Doll karena ini ada kaitannya gitu. Ada kaitannya. Karena memang yang namanya astral anak kecil itu kalau di Indonesia Timur itu ada kebiasaan itu dipelihara dengan berbagai macam latar belakang. Oke. Termasuk untuk mendapatkan rezeki atau untuk mempermudah rezeki. Oke. Nah, kalau di negara-negara lain itu lebih kepada memang benar-benar dipelihara. Oh. Jadi yang diberikan kasih sayang apa segala perhatian segala macam, dan secara tidak langsung nanti akan menaik rezeki. Tapi kalau di Indonesia kan ini agak ekstrim dan agak beda sendiri karena orang Indonesia itu sukanya yang langsung aja. Iya, gitu. Dan bukan dipelihara tapi lebih diperbudak ya. Dieksploitasi. Gitu. Dieksploitasi. Nah, memang dan yang namanya tuyul ini kembali lagi ini sejenis perewangan. Kayak gitu. Perewangan yang memang dari janin bayi yang memang dipersiapkan itu memang benar-benar diritualkan. Ada yang sampai kayak ritualnya itu ada beberapa, kalau misalnya saya coba trace atau kemudian saya coba lacak kayak gitu ya, ada yang sampai janin itu sampai disangrai. Janin disangrai? Disangrai, jadi kayak digoreng tapi tanpa minyak gitu loh. Janin siapa itu? Gimana sih? Janin dipersiapkan. Mayat janin itu dipersiapkan. Ngomong mayatnya, Bapak cuma ngomong janin. Saya mikir ada ibu-ibu hamil, janinnya dipersiapkan, disangrai, gimana? Tapi ada juga yang memang sengaja kayak gitu. Jadi masih dalam keadaan hidup itu disangrai, dibunuh. Hah? Kayak gitu. Sehingga tujuannya adalah membuat jiwa itu atau roh ataupun energi yang tercipta itu menjadi tidak tenang kayak gitu, dan itu kemudian ditangkap untuk diritualkan dan kemudian dikendalikan. Wah, supaya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Wah. Ya. Perewangan itu memang nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus, Pak. Itu memang rata-rata untuk prosesinya itu kejam. Oh, kayak gitu. Perewangan tuh kalau mungkin yang bukan orang teman-teman yang bukan orang Jawa mungkin bingung ya, perewangan tuh maksudnya. Perewangan tuh kayak peliharaan lah ya. Iya, peliharaan dari kata rewang. Rewang itu kan pembantu. Jadi ini pembantu tapi wujudnya goib alias tak kasat mata. Iya. Dan memang dari sisi pandangan goib atau pandangan metafisik ini sebenarnya ada 2. Ada memang perewangan yang diambil dari jasad atau jenazah bayi yang tadinya masih hidup, dan memang ada yang diambil memang dari yang wujudnya dari awal sudah tuyul, sudah astral kayak gitu. Itu biasanya diambil dari makhluk-makhluk astral yang ada di gunung, di hutan-hutan kayak gitu. Oh, rata-rata mereka tempatnya di situ. Kenapa? Karena memang diciptakannya di situ. Memang mereka itu ya memang hidupnya ya rata-rata di situ ya. Hidupnya rata-rata di situ. Sedangkan kalau di daerah perkotaan itu jarang karena terdesak sama
ya populasi manusia Iya, kayak iya, gitu, iya, iya. atau bisa dibilang di kondisinya kalah lah kayak gitu sama-sama aura manusia. Jadi mereka lebih banyak di tempat-tempat sepi. Tempat-tempat sepi. Oke, Nah, oke. sebenarnya bisa dibilang untuk mencari yang namanya tuyul ini agak susah kayak gitu. Coba aja browsing online gitu cari tuyul agak susah. Ada dulu pernah teman-teman itu gue sampai bikin materi stand up beat tentang orang jualan tuyul di Kaskus dulu Oh ada. kayak gitu. Ada. Di forum bukan cuma kasus, ada forum jual beli yang lainnya juga. Itu ada Pak. Ada. Dijual tuyul, alasan dijual karena misalnya butuh uang. Lah kenapa tuyulnya nggak disuruh kerja? Hei, Anda mikir dong. Anda punya tuyul, tuyulnya mau dijual biar dapat uang. Ya suruh dia kerja. Itu gimana bisa dipercaya? Atau jangan-jangan memang tuyulnya itu ada, cuma tuyulnya memang sudah tua, Pak. Sudah tidak mampu lagi. aku sudah tidak kuat lagi gitu. Aku udah nggak kuat Mas. aku udah pensiun aja. Akhirnya dijual. Area dijual, biasa kayak gitu. Ada, tapi ada beneran Pak. Ini sumpah demi Tuhan ya teman-teman ya. Saya pernah lihat di ada yang jual di, nggak tahu bener nggak tahu nggak, tapi itu memang ada gitu dijual tuyul. Gitu Pak. Ya, ya itu sih kalau misalnya yang bener-bener ya. Setahu tuyul itu nggak sembarangan. Karena kadang-kadang ada juga yang ya itu cuma mau duitnya aja. Ya. Pas ditanya, ini kenapa ini tuyulnya nggak mau kerja nih apa sekarang? Wah, ini tuyulnya kayaknya minta sesuatu, nah, mintanya yang aneh-aneh kayak gitu. Wah, ini tuyulnya minta PS dulu, kayak gitu. Ada tuyul minta PS. Ini tuyulnya minta iPhone dulu. Itu lebih ke cabe-cabean ya, bukan ngetuyul Bukan ya. tuyul ya kayaknya. Itu Ya, cabe-cabean gitu. micet tuh. Jadi apa namanya tadi, pertama prosesnya memang ada yang diambil dari memang bentuknya astral atau dari energi dari bayi-bayi yang harus meninggal. Kayaknya harus meninggal. Bedanya nih, kalau secara karakter bedanya apa dua ini? Kalau kita bilang namanya tuyul gunung ya, kayak gitu. Kalau yang namanya tuyul gunung ini gampang lepas. Kayak gitu. Jadi walaupun kita punya nih kayak gitu, tapi tahu-tahu udah hilang nguap kayak gitu. Karena mungkin nggak kuat dengan udara kota kali ya. Dia harus healing lagi nih ke gunung. Kadang-kadang kalau misalnya ditanya, kamu kenapa kok ternyata kok misalnya nggak mau di sini lagi gitu? Aku homesick. Aku mountain sick. Aku kangen sama gunung. Oh, itu karakternya kalau yang di gunung lebih gampang lepas. Lebih gampang lepas. Karena ya aku sih juga kurang tahu ya, karena kalau setahu yang prewangan ini memang khusus didesain untuk dia terikat sama orang. Oke. Gitu. Dan kalau yang namanya tuyul prewangan sendiri memang pada dasarnya kalau dalam dunia perdukunan gitu itu lebih disukai memang. Tuyul yang prewangan ini itu lebih disukai daripada tuyul yang astral yang memang aslinya astral. Oh, maksudnya prewangan ini berarti yang dari hidup ya? Yang dari hidup. Yang dari okay. hidup ini lebih disukai daripada yang aslinya yang dari gunung kayak gitu. Karena masih polos. Pertama dia ini nggak gampang lepas kayak gitu. Terus juga lebih gampang untuk menghasilkan lah. Kayak gitu. Ya maksudnya mungkin visualisasinya mungkin kalau yang di gunung tuh lebih liar kali ya. Ya mungkin bisa dibilang kayak udik gitu ya. Iya. Maksudnya disuruh maling apa? Hah? Ya, banyak nanya kayak pembantu baru. Iya gitu. Tapi kalau yang ini mungkin karena mungkin ya, aku nggak tahu ya, tapi bener apa nggak, karena dia memang dari jasad yang belum tahu apa-apa, masih gampang dibentuk. Ya, terus juga secara kekuatan energi dia cenderung lemah karena baru mungkin jadi lebih bisa dikendalikan gitu ya nggak sih? Kalau namanya prewangan biasanya energinya malah kuat sih. Oh, malah kuat. Nah, ini yang kemudian yang nomor 3 yang membuat sebenarnya lebih disukai. Energinya lebih kuat, Pak. Kayak gitu. Jadi untuk kemudian melindungi dirinya sendiri, mencegah supaya tuannya tidak ketahuan dan lain sebagainya itu lebih disukai yang
yang perewangan. Yang dari jasa tadi hidup itu lebih tadi. jago ya? Ya lebih jago, lebih atau bisa dibilang sebenarnya bukan lebih sakti ya, tapi artinya lebih banyak menghasilkan aja. Iya. Lebih banyak menghasilkan. Karena kalau misalnya di gunung kan nggak ngerti duit. Iya. Ya, gitu. Iya juga. Iya sih. Dan mungkin tapi kemungkinan paling kelebihannya kalau yang di gunung tuh kuat AC ya. Jadi kalau dia disuruh maling di komplek yang memang ya di komplek pasti rumahnya AC-AC-an semua. Kalau yang jasa tadi mungkin nggak kuat ya. Dia baru ngambil 500.000 cabut. Kenapa? Dingin banget AC-nya bos. Nggak kuat. Jangan salah bos. Apa? Ini persepsi yang kurang lebih banyak keliru. Oh. Yang namanya tuyul, orang punya tuyul, itu biasanya malah tidak atau jarang beroperasi di komplek perumahan. Oh. Kayak gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang orang nyimpen duit cash itu jarang. Oh iya. Ya. Tuyul itu pada dasarnya lebih banyak beroperasi di pasar. Oh. Nah, pasar karena aku sendiri ngelihat kayak misalnya waktu di Jogja dulu pasar misalnya pasar Ngasem gitu, pasar Beringharjo, di mana perputaran uang cash itu kencang, di situ banyak tuyul. Bahkan sebenarnya ada yang sebenarnya etok-etok jualan, tapi sebenarnya ngelepas tuyul. Oh. Kayak gitu. Dan itu pernah kamu lihat? Pernah, kayak gitu. Bajingan. Jadi memang sebenarnya aku kalau ngelihat tuyul di perumahan tuh malah jarang. Mungkin itu lagi ini kali lagi staycation. Nginep main ke tempat tuyul yang lain ya. Yang bosnya emang udah kaya punya rumah di komplek. Atau Ayo studi main. banding kayak Ya. gitu. Dan rata-rata berarti memang di pasar ya. Memang di pasar. Di pasar saham ada. Wah, tuyul nongkrongnya di pasar saham. Wah, pakai dasi gitu kan ya. Wah. The Tuyul of Wall Street. The Wolf of Tuyul. Kembali. Oh iya, tapi masuk akal sih karena memang secara jadi gini, mereka tuh ngambil duit secara harfiah ya. Benar. Enggak Jadi, secara goib. Enggak. Itu benar-benar ya kayak misalnya duit itu diambil sama dia, terus duit itu jadi nggak kelihatan, habis itu dikasihkan sama tuannya. Literally kayak gitu memang. Kayak gitu. Terus yang kedua, ini satu fakta lagi tentang tuyul. Pasti banyak pertanyaan, pasti orang banyak pertanyaan. Ini sering banget ini orang DM sama aku. Terus kalau misalnya aku bahas tuyul itu pasti mereka nanya, "Bos, kenapa sih?" Enggak gitu juga ya gitu nadanya. Itu Anda aja yang terlalu gemulai ya ngomong praktekannya. Bos, jelas enggak. Saya yakin kalau yang nanya maco kayak, "Bos, gimana sih?" Ya, abis aku kayaknya gemes gregetan gitu loh, kayak gitu. Enggak segemoy itu. Enggak segemoy gitu ya. Ya udah, saya ganti. Bos, gimana sih? Wah, gitu kan lebih maskulin gitu. Iya. Kenapa kok tuyul itu nggak ngambil aja duit di bank atau di ATM? Nah, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Penjelasannya simpel. Tuyul ini kan memang pada dasarnya anak kecil. Perintahmu itu harus spesifik. Dia nggak bisa ngambil duit di ATM atau di bank karena itu duit kumpulan orang. Dia itu cuma bisa disuruh seperti ini misalnya. Kamu ambil duit di tempatnya Mas Reno, rumahnya di sini, warna ini apa segala macam, dan hanya ambil duit yang seperti ini. 100.000, 50.000. Ya. Dan kalau misalnya di luar itu dia nggak akan ngambil. Jadi kalau misalnya kamu suruh dia cuma ambil duit 100.000, ternyata habis itu dia cuma balik itu nggak apa istilahnya nggak bawa duit, itu berarti duitnya 50.000-an semua. Oh gitu. Kayak gitu. Oh sepolos itu. Sepolos itu. Jadi memang ini pertanyaan kenapa dia nggak bisa ngambil uang di ATM, karena itu uang kolektif. Tapi misalnya nggak bisa disuruh kayak kamu ke bank itu, banknya disebutin alamatnya di mana, nama banknya apa, ambil uang 100.000-an kayak gini, itu nggak bisa? Nggak bisa, karena itu uang kolektif. Dia harus ngambil uang punya orang. Punya orang siapa orangnya? Sebut namanya. Misalnya namanya Mas Reno, atau misalnya namanya Mas Bagas atau siapa kayak gitu. Ya dia benar-benar harus ngambil duitnya orang itu. Kalau suruh ke bank ambil duitnya Mas Yus di bank ini ambil segini, nggak bisa, karena duitnya udah nyampur. Lagi pula itu hanya bentuk angka. Kayak gitu.
Jadi memang yang namanya ini udah agak kompleks nih mikirnya. Duit di bank itu kan cuma memang media aja. Maksudnya memang kayak objek yang sebenarnya nilai nominalnya, tapi secara kepemilikan kan kita hanya berupa angka atau hanya berupa nominal. Itu hanya perwakilan aja untuk wujud untuk pertukaran aja gitu. Tapi sebenarnya kepemilikannya hanya berupa angka. Iya, karena maksudnya ya nggak literally ada cashnya sejumlah itu juga di tiap bank gitu kan. Kayak gitu. Belum tentu juga duitku memang sebenarnya ada di sana. Siapa tahu sebenarnya duitku ada di cabang lain. Iya. Kayak gitu. Kalau disuruh ngambil duit misalnya duit di toko gitu. Duit di toko bisa. Asal itu tokonya milik perorangan. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau cuma ngambil di misalnya Indomaret gitu atau nyebut merek jadinya. Enggak apa Alfamart kayak Giant. Gitu. Oke, semua itu semua. Itu enggak bisa. Sponsornya enggak sih ini? Apa namanya? Kalau yang neng Babersari gitu. Citroli. Ya, gitu. Itu kalau itu punya perseorangan, toko itu punya perseorangan bisa. Tapi nyebutnya harus nama orangnya. Kayak gitu. Iya. Jadi memang sepolos itu spesifik itu. Ya. Tapi juga makanya masih banyak juga sih sebenarnya toko-toko atau tempat-tempat orang berdagang yang ya pasti cash ya mereka ya. Iya, pasti cash. Zaman sekarang ya mungkin cashnya udah ada, transfer udah ada, tapi kan kebanyakan masih cash. Gitu. Gak bisa disuruh maling, tolong maling punya Mas Yus saldo OVO-nya. Gak bisa. Gak bisa, Pak. Dia mau mencet HP aja susah, Pak, kayak gitu. Tapi itu memang skill yang tidak bisa di-upgrade dari tuyul. Memang nggak bisa. Emang nggak bisa. Itu udah kebentuknya seperti itu, udah dari sononya seperti itu. Itu memang kayak anak kecil yang kamu harus ngasih tahu bener-bener detail kayak gitu, baru dia bisa jalan. Dan itu pun kalaupun nggak ada hasil berarti memang di tempat yang dia maling memang nggak ada yang sesuai dengan instruksi. Nggak ada sesuai dengan instruksi. Kayak gitu. Nggak mungkin dia misalnya suruh ambil 100 ribuan 10 pas baik 100 ribuan 9, 50-an 1 sama 10-an 2. Bos sorry tadi beli rokok dulu sebungkus. Nungguin orangnya belum tidur bos. Nggak mungkin ya? Ini susu Salah kayak gitu. Nggak mungkin ya. Kayak gitu. Itu berarti ini agak sedikit ini teman-teman pertanyaannya agak sedikit melebar sedikit. Jadi setiap makhluk astral itu atau gaib itu mereka tuh nggak bisa di-upgrade ya? Upgrade-nya dalam artian apa dulu nih? Ya kayak misalnya tadi tuyul pengetahuannya misalnya atau skillnya. Masalahnya ini bukan karakter game RPG ya Pak ya. Yang enggak iya sih. Kalau di-upgrade secara energinya bisa. Kalau itu berefek ke taruhlah dia jadi tidak gampang ketahuan, kemudian dia jadi tidak gampang tergoda. Ada kan mitos seperti ini Pak. Jadi bagaimana sih? Ini Anda terlalu gemulai lagi menerapkan. Iya. Ada bakat-bakat Anda. Perawangannya cewek ya Anda. Gak. Gimana sih? Wah, itu. Kok yang namanya tuyul itu katanya bisa ditangkal dengan kacang ijo dan hewan yuyu. Apa sih? Ketam. Kepiting kecil. Kayak gitu. Emang ya? Mitosnya. Jadi ada yang bilang katanya kalau di tempatmu ada kehilangan duit dan itu dicurigai sebagai tuyul, taruhlah yang pertama kacang hijau, kelereng, sama yuyu. Yuyu itu bahasa Indonesia apa sih? Kepiting kecil gitulah ya. Kepiting kecil dikasih di air. Itu. Taruhnya di baskom. Ya, semuanya itu taruh di baskom. Terserah mau dipisah-pisah tapi campur jadi satu juga boleh. Oke. Karena anak kecil atau tuyul ini itu kalau ngelihat yuyu atau ngelihat kepiting kecil ini dia pasti malah sibuk main nggak jadi maling. Kalau ngelihat kacang hijau atau kacang hijau dia akan ngitungin. Jadi yang ambil 1, 2, 3 karena kacang hijau kan banyak gitu. Jadi berarti jangan ditaruh kacang hijau cuma 1 ya? Iya, banyak lah. Cuma 1 itu. Satu. Balik maling lagi. Iya, tapi juga jangan dikasih kacang hijau 2 kiloan. Nanti dia buka warung burjo. Tadi dibikin burjo dia imunisasi. Habis itu vaksin polio. Ini mana tuyulku kok balik-balik. Wah, aku buka warung burjo ya, Pak. Aku udah tobat dan nggak nyolong lagi, Pak. Aku mau hidup di jalannya. Aku mau hidup di jalan yang benar, Pak.
Kalau kelereng? Nah kalau kelereng dia mainan. Oh. Walaupun main sendiri gitu dia mainan. Tapi sebenarnya itu rada tidak efektif. Karena untuk tuyul-tuyul beberapa tuyul yang sudah di-upgrade itu nggak berlaku. Oh. Nggak berlaku. Karena dia sudah punya tadi iPad sendiri ya mungkin ya. Punya iPhone. Udah punya PS. Hah? Mainan gitu, sorry. Ini ntar balik ini mau main FIFA dulu. Aku harus buru-buru kerja nih biar bisa main FIFA. Terus, itu udah nggak efektif. Udah itu sebenarnya nggak terlalu efektif. Kalau mau efektif ya sebenarnya paling gampang itu ditangkap secara gaib masukin botol kayak gitu. Ya kan nggak semua orang punya kemampuan itu, bos. Atau bisa juga di tempat-tempat Anda menyimpan uang itu taruhlah bawang lanang. Bawang lanang tuh? Bawang lanang itu bawang tapi jenisnya lanang. Aku ya nggak ngerti jelas kayak pokoknya bawang lanang. Aku jenenge biologine apa? Lagi. Bawang lanang. Apa itu bawang? Bawang yang berjenis lanang, bajing. Oh ya iya. Kalau bawang yang dia berwujud berwujud kacang hijau namanya bawang lali. Lali deh bawang. Lupa diri itu. Bawangnya lupa diri. Bahwa dia bawang. Dia merasa kacang hijau. Aku kacang hijau. Aku bukan bawang. Bawang lanang. Apa sih bawang lanang? Bahasa Latinnya aku juga nggak tahu. Ya nggak harus bahasa Latin, Pak. Bahasa Indonesiane Aku lu. nggak tahu bawang lanang tuh aku lupa. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih tapi beda. Oh. Kayak bawang putih muda gitu loh modelnya gitu. Oh iya. Dan secara bau tidak terlalu menyengat, tapi yang jelas itu dibenci tuyul. Oh. Dia jadi kalau misalnya ditaruh di situ, dia jadi gitu. Kayak gitu. Tapi kalau tuyulnya pas lagi anosmia bodoh amat kan. Untung lagi Tapi anosmia. nggak bisa Pak. Kalau lagi anosmia dia tes PCR dulu. Oh iya. Gitu. Atau mungkin tuyulnya pakai masker KN95. Ayo. Gimana? Prokes Iya, sesuai prokes. Oh, itu lebih efektif. Lebih efektif. Oh, tapi harus bawang lanang. Harus bawang. Nggak bisa bawang goreng. Kalau bawang goreng dia bawa nasi goreng. Iya, nanti dikasih nasi goreng. Iya. Itu. Tapi memang di masa-masa sekarang 2020 ke atas ini memang masih banyak ya kasus orang kemalingan duit karena tuyul. Kalau kemalingan ya kalau zaman sekarang sebenarnya sih kalau aku pikir pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Jadi walaupun mungkin kayak mikirnya ini mungkin aku lupa naruh aja atau mungkin ini siapa yang ngambil, tapi sebenarnya ada kejadian-kejadian kayak gitu. Masalahnya juga di mungkin Mas Reno sendiri atau saya sendiri juga sebenarnya jarang ke pasar. Tapi kalau Mas Reno sering ke pasar, pasti sering ngeluh. Orang pedagang pasar sering ngeluh, duitnya hilang. Itu. Sering aja, pokoknya ada selisih aja itu mana ya. Ada selisih aja. Kecuali kalau di kantin sekolah kita. Itu kemungkinan bukan tuyul tapi memang yang jajan tuyul ya. Di kantin-kantin sekolah itu pedagang-pedagang Anda coba cek ya teman-teman ya, di kantin sekolah Anda sekarang ataupun waktu SMA itu pasti ada aja minusnya. Dari hitungan jumlah yang terjual sama duit yang ada pasti ada minusnya. Bukan karena tuyul, karena memang Anda tidak mengaku membeli 5, tapi Anda beli 5 ngaku nggak jajan. Dah saking parah ya, bukan cuma ngaku 1 tapi aku ora jajan padahal wis wareg. Itu kalau dikasih nama Darmaji, Pak. Apa tuh? Dahar 5 ngaku siji. Iya, gitu. itu. Jadi itu yang membuat semakin marak ya tuyul-tuyul itu semangat. Tapi tuyul ini spesifik apakah hanya bisa disuruh maling? Di beberapa kasus yang upgrade ini bisa untuk menyerang, Pak. Jadi nggak hanya mencuri, tapi bisa untuk mencelakai orang, menyerang orang itu bisa. Oh bisa juga bisa dia. Kayak gitu. Dan tapi itu butuh step yang lebih ya butuh upgrade lah ya, gitu. Lebih bisa ditingkatkan juga. Tapi gitu. itu pun dia tetap bisa disuruh maling. Tetap bisa disuruh maling. Efektivitasnya seberapa efektif sih kalau punya tuyul untuk maling itu? Maksudnya pasti berhasil gitu.
Ya tiba-tiba yang pasti sih kalau kepastian apa segala macam itu ya, apalagi urusan sama astral itu agak untung-untungan sih. Tapi bagi para yang istilahnya benar-benar menerapkan kayak gitu, itu memang benar-benar merasakan manfaatnya. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Duit nggak pernah habis, tiba-tiba ya duit itu ada keisi dan lain sebagainya. Dan dia pasti menyediakan satu kamar khusus. Itu biasanya satu kamar khusus untuk si tuyul ini. Wah, Ya. tapi itu sangat sangat obvious ya. Maksudnya sangat menjadi sangat ya ketara banget gitu. Iya. Kalau dia miara tuyul syaratnya harus punya kamar khusus ya. Orang awam kalau main ke rumahnya ya pasti wah ya kira bener gitu sih. Iya, ada yang model seperti itu dan syaratnya memang yang ini mungkin tidak bisa diterapkan ke Mas Reno, harus punya istri, Pak. Karena istrinya ini yang jadi tumbal. Jadi tumbal? Maksudnya mati? Iya, Hah? mati. Pasti Mati. Karena si tuyul ini pasti minta untuk netek sama istrinya. Istrinya, Ya, gitu, oke. istrinya. Padahal yang disedot bukan ASI, bukan susu, tapi darah. Oh. Gitu. Nah, ini darah ini yang kemudian bikin dia tiap kali makin strong dan makin kuat. Dan sedangkan yang disedot makin lemes. Makin lemes. Jadi bukan nyedot sakit-sakitan. ASI tapi nyedot ADI. Hah? Air Oh, darah ibu. Aku pikiranku Adi itu tetanggaku. Bapakku jenenge ya ADI. Jenenge pasaran ya Mas. Iya ya zaman biyen. Zaman biyen. Urung ono jenenge Franco, urung ono. Peter. Tapi berarti memang ditumbalkan itu dalam artian karena memang harus disedot darahnya dan makin Iya. lama secara medis ya makin lemas ya Makin lama akhirnya akhirnya sakit mati. meninggal. Dan ya memang yang paling dekat kan ya istrinya gitu loh. Harus istri. Lah sekarang kalau misalnya bukan istri siapa? Ya gampangannya gini lah misalnya amit-amit ya teman-teman. Tapi kan itu aturan yang maksudnya itu yang sangat mudah misalnya ya dia menipu satu cewek terus kayak seolah-olah dinikahi padahal untuk tumbal gitu. Itu bisa Ya kan tetap aja dinikahi ya istri kan? seolah-olah. Ya Kawin nggak ada kontrak. seolah-olah istri kawin kontrak tapi kan tetap nikah. Iya sih ya. Jajan gitu nggak bisa. Jajan kalau jajan gimana? Orang ini minum mintanya tiap hari. Masa jajan tiap hari? Ya, Ros. Misalnya jadi peliharaan kan banyak sekarang cewek-cewek maksudnya ya. Jadi peliharaan tapi tidak dinikahi. Tapi kalau misalnya simpenan. Tapi kan harus tahu bahwa ini melihara tuyul. Oh harus tahu. Harus tahu. Oh. Jadi kenapa itu harus istri? Karena suami istri ini jadi sama-sama tahu bahwa memelihara sosok ini, gitu. Dan tapi juga suaminya ngasih tahu ke istrinya bahwa kamu ya pasti mati gitu. Enggak. Belum tentu ngasih tahu juga. Oh, Tapi ini iya. yang terjadi pada umumnya istrinya pasti mati. Kayak gitu. Bisa enggak? Kalau enggak ya sekarat mungkin. Yang pasti sih ada efeknya lah ketika dia nyusuin tuyul itu. Itu rentang waktu berapa lama? Sampai maksudnya sampai berefek dia mulai jadi sakit atau sekarat sampai Tergantung meninggal? ketahanan perempuannya. Rata-rata. Rata-rata sih Tahunan kah atau bulanan? Bertahan. bisa hitungan bulanan, bisa cepet ya bulanan sih. Karena kan darah kan tiap hari, Pak. Iya. Tiap bayangkan ngasih makan kita aja makan 2 kali sehari. Sedangkan kalau misalnya tuyul ini makin lama makin kuat, dia bisa makan itu 5 kali sehari. Wajir. Gitu. Tapi ya mendatangkannya juga luar biasa ya. Iya harus ya paling nggak harus kuncen yang benar-benar terpercaya. Enggak, maksudnya mendatangkan rezekinya juga luar biasa gitu. Kalau mendatangkan rezekinya udah pasti. Udah pasti ya. Udah pasti. Nah, misalnya kalau sudah mati, istrinya udah meninggal, apa yang terjadi? Ya Dia harus menikah lagi kalau mau tetap. kalau mau tuyul. dia harus menikah lagi dan ngasih tahu istrinya yang dinikahi ini bahwa aku melihara tuyul. Kalau nggak dikasih tahu, Tuyulnya ngamuk, oh iya. membunuh orang yang majikannya dia. Wah, Ya, gitu. kenapa si tuyulnya harus tahu bahwa istrinya tahu? Kan maksudnya Tuyulnya gini, tahu, harusnya tahu. ya tuyul kan tugasnya tinggal netek aja. Tanpa perlu tahu istrinya ini tahu dia punya tuyul apa enggak. Toh kan secara goib maksudnya. Nggak mungkin bukan secara tiba-tiba ada anak kecil netek kan, tapi kan Biasanya orang yang punya perewangan tuyul itu benar-benar walaupun makhluk ini astral itu bisa tervisualisasi sama dia. Dia benar-benar bisa ngelihat makhluk astral itu
Jadi saya ngelihat Mas Reno aja. Oh iya, Kayak kalau gitu. untuk yang melihara. Tapi untuk istrinya emang bisa juga. Yang istrinya ya karena ini satu kelompok Iya. atau satu geng gitu. Ya dia bakal sama-sama bisa ngelihat. Berarti dari saat pertama kali meng-hire tuyul, memang suami istri datang. Jadi misalnya sama si dukunnya ya dikasihnya, dibukain matanya untuk ngeliat tuyul ini Iya, gitu ya. Oh. Udah pasti itu bisa ngelihat dua-duanya kayak gitu. Nggak mungkin misalnya datang suaminya aja pulang-pulang bawa tuyul, istrinya tanpa tahu gitu. Itu lama kelamaan pasti kebuka juga. Oh. Lama kelamaan pasti kebuka karena kan ini interaksi. Apalagi Iya. begitu dia mungkin sekali dua kali netai udah pasti bisa ngelihat. Karena terjadi koneksi ya, karena Ada ada koneksi ada juga hubungan ya. seperti itu. Wah kejam, maksudnya dan kan kayak gitu ya, maksudnya semua yang misalnya kita berkontrak atau berjanji membuat perjanjian dengan apa? Dengan setan. Dengan setan itu kan efeknya pasti gitu ya. Iya, udah pasti ada efeknya dan itu nggak segampang mutusnya, itu nggak segampang pikiran orang. Udahlah sampai segini aja cukup. Wahil taufik wal hidayah gitu, nggak gitu. Iya. Ya artinya apa yang sudah kamu nikmati itu juga harus imbang Iya. dengan apa yang kamu berikan. Kayak gitu. Prinsipnya itu pertukaran seimbang. Nah misalnya, tapi kan oke, kita punya tuyul, tiap hari dia menghasilkan uang untuk kita, tapi tiap hari kita sudah memberikan dia darah. Pada satu titik kita mau udahan kan fair dong. Ya ini yang namanya perjanjian kan nggak bisa satu pihak, Pak. Iya, dan itu perjanjian dari awal. Dari awal. Lo gimana misalnya nih perjanjian nih misalnya udah kayak kuliah hukum ini. Ini perjanjian nih dua pihak ya. Satu pihak minta udahan. Ya. Satu pihak nggak mau. Perjanjiannya masih ada atau enggak? Yang enggak. Masih. Karena kan kalau misalnya mau diputus harus dua-duanya setuju. Iya, Kayak gitu. Ya, kalau ini misalnya satu mau satu enggak, ya udah jalan terus. Pernah nggak ada tuyulnya yang udahan tapi majikannya belum mau? Udahan tapi majikannya belum mau. Jarang, Pak. Jarang. Karena pada dasarnya tuyulnya pasti seneng. Tuyulnya ya? ini pasti seneng karena dipelihara, astral dikasih darah itu seneng loh, Pak. Oh. Karena dia powernya jadi lebih kuat dan dia bisa menembus batas-batas dimensi. Oh. Kuncinya itu. Jadi yang entah itu namanya perewangan atau apa itu pasti melalui yang namanya perjanjian darah. Dan darah ini yang bikin mereka jadi kuat sehingga bisa menembus batas dimensi dan itu bisa diutilize. Itu bisa dimanfaatkan untuk apapun. Bahkan mempengaruhi kesehatan orang, kehidupan orang dan lain sebagainya. Dan itu ya maksudnya yang banyak orang bilang minta tumbal atau menjadi tumbal itu kadang-kadang dialihkan bukan ke dia tapi ke orang lain gitu ya. Ya. Kalau misalnya dialihkan sih nggak bisa juga karena bahkan ada yang namanya perjanjian sampai turun temurun. Karena yang namanya perjanjian darah itu kan orang makhluk yang kamu ajak kerjasama dan terikat perjanjian darah sama kamu, di dalam darah kamu itu kan ada DNA-nya. Iya. Dan dia bisa ngelacak itu. Siapapun yang punya DNA darah kamu, makanya dikejar gitu, ditagih sama dia, diikat sama dia. Ya gitu. Tapi kadang-kadang nggak fairnya juga, tapi di film ya maksudnya nggak fairnya juga misalnya generasi keberapa mendapatkan teror, mendapatkan akibatnya, tapi dia tidak mendapatkan manfaatnya gitu. Itu bisa? Kok bisa? Misalnya contoh kayak gini, orang tua atau generasi sebelumnya di keluarga itu, katakanlah pesugihan tuyul. Sampai akhirnya punya anak dan misalnya let's say meninggal lah orang tuanya. Tapi si tuyul ini masih minta menagih darah ke anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa nih gitu. Kan nggak fair dong. Maksudnya kalau emang ya udah tuyulnya harusnya bilang aku butuh darahmu karena kamu keturunan anu. Ya udah nggak apa-apa tapi kamu juga tak manfaatin, itu bisa nggak? Ya kalau misalnya agree untuk setuju saling dimanfaatkan juga nggak masalah sih. Dan yang paling penting kan sebenarnya kalaupun misalnya itu generasi keberapa, entah itu anaknya atau cucunya, itu kan juga sudah menikmati kekayaannya. Dia makan dari duitnya penghasilan dari tuyul itu. Dia dapat fasilitas iPhone, iPad, I know. Ya dari tuyul itu. Yang nggak begitu saja gampang untuk diputus gitu. Nah tapi kalau misalnya nih cara goblok-goblokannya ya teman-teman ya. Tiba-tiba kamu udah mau udahan nih, udah cukup lah gitu.
Dia nggak mau. Ya udah kamu di rumah taburin bawang lanang aja. Itu gimana? Atau bawang lanang kamu kantongin semua anggota keluargamu, kan dia nggak seneng. Itu malah impact itu malah nanti kekacauannya malah lebih parah lagi. Parah lagi. Karena bisa jadi malah tuyul ini mengajak rombongan-rombongannya. Oh bisa itu. Bisa. Oh. Jadi dia ngajak malah bocil-bocil setempat ya. ngajak gengnya gitu kan, digerutuk, kami ormas tuyul gitu. Kami ortoy. Oryol. Ormas tuyul. Oh. Digerebek jadinya. Tapi sebenarnya mereka tuh sakti nggak sih? Maksudnya tanpa ada yang, maksudnya gini, mereka sebagai makhluk yang tidak punya tuan, yang belum punya tuan nih misalnya. Belum punya tuan. Mereka tuh sakti nggak sih? Sebagai makhluk yang belum punya tuan tapi sudah melalui proses perewangan belum? Sudah melalui ritual belum? Oh, rata-rata sudah pasti melewati proses ritual ya? Kalau sudah melewati proses ritual sudah pasti kemungkinan di booster. Oh iya. Jadi sudah mengalami upgrade. Dan itu pasti ya sakti ya, lumayan ya, bisa. Pokoknya jadi lebih di atas dari yang biasanya lah. Udah levelnya bisa mencelakai, bisa meneror, bahkan bisa ya buat sakit, masuk ke dalam mimpi dan sebagainya kayak gitu. Berarti kalau kita ketemu tuyul, ndelalah nih ketemu tuyul di jalan atau dimanapun, ya jangan ditantang ya. Nggak nantang ngapain? Tuyul, iya, ono duit, gitu. Tahu-tahu dompetnya hilang. Gitu. Kata tuyulnya, loh, bukan aku kok. Tapi, oke, itu teman-teman itu cukup apa lengkap ya, maksudnya pembahasannya. Tapi, nah, ada nggak sisi manusia dan tuyul yang hidup bisa berdampingan kayak ya selaras aja, kayak misalnya tanpa sampai harus membunuh. Kayak misalnya ya contohnya di Tuyul dan Mbak Yul lah, mungkin nggak sih kayak gitu? Itu sih kalau perewangan tapi nggak dibuat untuk. Aku maksudnya belum pernah melihat, Pak. Aku maksudnya belum pernah melihat yang kemudian hidup kayak di Tuyul dan Mbak Yul gitu. Karena pasti ada saling memanfaatkan, simbiosis mutualismenya kayak gitu. Apalagi kalau yang namanya pesugihan ya. Pesugihan ini kan intinya supaya sugih. Sugih. Tapi pada endingnya jiwa orang yang menjadi pelaku pesugihan ini diambil sama makhluknya. Jadi yang bisa mungkin teman-teman di sini juga pada belum tahu ya. Kenapa kemudian populasi tuyul ini bisa bertambah? Artinya ketika nanti sudah memasuki tahap akhir atau cerita akhir, di mana nanti pelaku pesugihannya mati, pelaku pesugihan itu ya akan jadi tuyul juga. Mundur dong umurnya. Iya. Jadi secara jiwa, secara astral, dia akan jadi kayak tuyul. Kayak gitu. Sehingga kemudian ya dimanfaatkan sama orang lagi. Ada yang seperti itu. Dan itu rata-rata jadi gitu. Semua yang pesugihan tuh rata-rata mati, setelah mati astral jadi tuyul. Itu kalau melihara tuyul. Tapi kalau melihara pesugihan lain ya nanti ada beda cerita lagi. Iya, tapi maksudnya untuk tuyul rata-rata seperti makanya dalam tanda kutip jumlah supply tuyul tidak pernah putus ya. Tidak pernah langka ya. Jadi kalau ada dukun yang bilang, aduh tuyul lagi langka, itu bohong. Itu bohong ya. Itu hanya dukun spekulan ya. Dukun spekulan yang suka memainkan isu biar naikin harga. Tapi yang jelas kalau untuk zaman sekarang itu memang jarang orang memanfaatkan tuyul. Dan memang pelaku pesugihan tuyul ini rata-rata sepi sih. Karena orang nuyulnya itu sekarang itu sukanya di aplikasi saham, Pak. Ya lewat. Kalau nggak kripto. Iya. Lewat bot scam ya. Enggak, ya yang itu yang kemudian kayak misalnya Indodax, Binabank itu kan nuyul juga itu. Iya. Didiemin aja tahu-tahu duitnya nambah. Tapi ya itu udah cukup lengkap ya teman-teman ya kalau tentang tuyul ya. Iya. Tapi menurut apa ini siapa tahu di sekitar sini menemukan nggak kamu? Aku kalau di sekitar sini ini kan masalahnya kompleks jalan gede ya, dan terlalu banyak rumah kosong sih. Aku nggak nangkep ini. Nggak ada. Ini. Dan memang tuyul tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Di jalan pun juga nggak semudah itu ketemu. Apalagi aku sayang yang ada di dalam dompetku, Pak. Loh kan, tapi masa kalau kamu panggil dia bisa jadi maling, kan nggak disuruh. Siapa tahu dia disuruh. Dan itu ada yang manggil. Oh iya. Bagaikan gayung bersambut. Terakhir karena tidak bisa dipanggil, mungkin kamu bisa jelaskan rata-rata gambaran tuyul tuh
gimana? Karena kan ada yang bilang katanya misalnya kupingnya panjang malah serem gitu-gitu. Pada dasarnya tuyul itu sosoknya, bentuknya itu cukup variatif, Pak. Nggak kemudian sosoknya itu melulu botak, kupingnya lancip, ada taringnya, nggak selalu. Ada yang tuyul, saya pernah lihat punya rambut belah tengah, Pak. Wih, terus pakai baju kotak-kotak hitam putih. Anak ska, bocil-bocil ska, bukan? Bukan kayak gitu. Jadi secara penampilan layaknya anak kecil aja. Nggak seperti itu dan tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Ada yang pasti konotasinya kalau tuyul kan anak laki-laki ya. Ada tuyul perempuan ada, Pak. Oh iya. Tuyul perempuan itu ada. Jadi ya bentuknya ya kayak perempuan, kayak gitu. Dan itu lebih baperan daripada tuyul laki-laki. Ya iya sih emang ya. Agak sulit dipahami, Pak, perempuan. Dan mungkin karena kalau tuyul perempuan itu nggak berlaku bawang lanang ya, karena dia suka main masak-masakan malah seneng kan. Tapi nggak jadi nyolong, malah main masak-masakan. Iya, benar. Oke lah teman-teman, itu kayak udah cukup lengkap ya kita membahas tentang tuyul. Ya mungkin ya tadi ya namanya kita semedi kan kita no settingan ya teman-teman. Jadi seperti Mas Yus bilang tadi, kalau emang di sini nggak ada kita nggak bisa interaksi. Iya, nggak bisa. Ngapain juga gitu, malah terlihat tolol ya kami ya, pura-pura ada tuyul. Terlihat tolol sama yang memang mampu indigo nonton ini. Halah, dua orang ngapain sok-sok bohong-bohongan Iya. Tapi memang tidak ada ya, kita tidak ada setting-setting. Tidak ada settingan dan tidak direncanakan juga. Benar, itu dia. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan semua obrolan kita tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan lu yang ada di benak lu, mungkin pengen tahu, rasa ingin tahu tentang tuyul. Mudah-mudahan bisa terjawab, dan kalau masih ada pertanyaan seputar tuyul yang belum terjawab, silakan tanyakan di bawah di kolom komentar. Atau kalau punya ide kita mau bahas apa, kita juga sudah melakukan olah TKP. Iya. Olah TKP itu jadi kita olah tempat kejadian persetanan, teman-teman. Itu kita datang ke tempat-tempat yang memang mistis gitu. Kalau lu punya ide kita mau olah TKP di mana, silakan kirim di kolom tulis di kolom komentar, kirim di IG kita di saya @renovinade atau di Mas Yus di Diari Mata Indigo 09. Iya, itu dia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Silakan lo like, comment, share, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng kalau memang lo suka dengan konten ini dan membantu channel ini berkembang. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya. Dadah.